إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluh dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula dan limpahan karunia-Nya yang telah Dia curahkan kepada kita. Di antaranya adalah karunia Islam, kemudian karunia iman, dan di atas daripada itu adalah karunia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan kita Muhammad bin Abdullah dan kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hendaklah kita senantiasa memperbaharui bekal takwa, menambah bekal takwa dengan mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di atas cahaya daripada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah sebagaimana diinginkan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya daripada Allah karena takut daripada adab Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan disepakati oleh keduanya bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'u fahd ibnu Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekiranya anak Adam Allah berikan baginya wadiyan min dhahab, satu lembah semuanya berisikan dengan emas, la ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia akan menginginkan agar memiliki dua lembah berikutnya, satu lembah agar menjadi tiga lembah. Apa kata Nabi SAW? Wala yamla'u fahbna Adam illa turabu, tidaklah ada yang dapat menutup, menyumpal mulut anak Adam daripada segala keinginannya illa turabu, kecuali tanah. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah akan menerima taubat bagi hamba-hambanya yang bertobat. Ibadallah, hadis yang mulia ini menunjukkan karakter anak Adam yang begitu tamaknya, yang begitu ambisinya terhadap dunia. Kau bayangkan kalau seorang anak Adam punya satu lembah emas, semuanya emas miliknya, menunjukkan itu adalah merupakan hal lebih daripada kebutuhannya. Orang tak guna baginya satu lembah emas, 1 kilo emas melebihi kebutuhannya, 2 kilo lebih daripada kebutuhannya. Bagaimana dengan satu lembah emas? Tapi begitulah anak Adam. La ahabba an yakuna lahu wadiyani, niscaya dia ingin agar memiliki 2 lembah emas berikutnya. Ambisi, tamak terhadap dunia. Sampai kapan ini akan berhenti? Tak akan berhenti selama-lamanya, sampai kematian datang menjemputnya. Kata Nabi, wala yamna'u fahbna Adama illa turab, tak akan mungkin dia dapat ditutup mulutnya ya dari segala macam keinginannya kecuali jika dia telah berjumpa dengan tanah. Kata para ulama, maksudnya keinginannya kan tak pernah pupus sampai kematian datang menjemputnya. Kau lihatlah bagaimana anak Adam demi mengejar dunia, mereka melupakan tujuan hidup untuk apa mereka ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak menyuruh kita melupakan dunia, bahkan kita harus memperhatikan dunia, tapi jangan sampai dunia akbar hammina,
Jangan sampai dunia adalah merupakan akbar hammina, obsesi terbesar dalam hidup kita, bukan ibadah Allah. Karena itulah terdapat dalam doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia merupakan objek terbesar menjadi tujuan hidup kami, dan jangan pula kau jadikan dunia adalah merupakan segala-galanya yang padanya ilmu kami sampai, wala mablagha ilmina. Jangan sampai kau jadikan dunia itulah tujuan kami dalam segala ilmu yang kami cari. Ibadah Allah, gara-gara dunia orang merampok, gara-gara dunia orang korupsi atau mengumpulkan uang, harta, benda, orang saling sikut sana sini, berebut kekuasaan, menumpahkan darah, memutuskan silaturahmi, menipu dunia, segalanya membuat manusia lalai dari tujuan untuk apa Allah menciptakan mereka. Dunia yang membuat salat kita tidak khusyuk ibadah Allah. Berapa banyak kita salat, ketika salat hilang segala-galanya. Kita tak tahu rukuk, sujud, semua karena bersama imam. Kita tahu ketika salam ternyata salat telah usai, karena dalam salat kita dipenuhi dengan berbagai macam ragam pikiran-pikiran kita tentang dunia-dunia kita yang tak pernah ada ujung-ujungnya. Ibadah Allah, dalam hadis yang mulia ini, ketika Allah menyebutkan karakter anak Adam yang begitu culasnya, tamaknya, ambisinya dengan dunia, tak pernah berhenti keinginan dunianya, maka di akhir hadis ini Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan solusinya. Kata Rasulullah, wa yatubullah ala man ta'bah. Pintu taubat terbuka dari segala macam dosa. Manakala dunia membuat engkau tersungkur dari jalan menuju akhirat, manakala dunia menutup matamu dari negeri akhirat, menutup telingamu dari negeri akhirat, menghalangi langkahmu ke negeri akhirat, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubullah ala man tab. Allah menerima taubat siapa yang taubat, siapa yang kembali kepadanya. Ibadah Allah, taubatlah kita. Kita diciptakan Allah bukan untuk dunia. Kita ini bukan anak dunia. Kita ini anak surga. Kita ini diciptakan Allah untuk akhirat. Jangan sampai jadikan dunia tujuan daripada hidup kita. Ibadah Allah, setelah orang mati muncullah penyesalan-penyesalan atas waktu yang terluput daripada kebaikan. Dia akan mengeluh dalam kuburnya, merintih dalam alam akhirat, menangis histeris, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Tuhai, alangkah menyesalnya kesia-siaan yang kulakukan dalam beribadah kepada Allah, waktu yang terlewatkan. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ibadah Allah, jangan sampai nasi menjadi bubur, jangan sampai penyesalan datang terlambat. Pastikan engkau diciptakan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun gerak-gerikmu, hakikatnya adalah merupakan perpindahan daripada satu ibadah kepada ibadah lainnya. Itu yang kita harus camkan dalam diri kita. Hidup kita adalah merupakan perpindahan daripada satu ubudiyah kepada ubudiyah lainnya. Hari ini kita diuji dengan kesedihan. Maka ubudiyah yang benar menghadap Allah dengannya adalah ubudiyah sabar. Kita diperintahkan untuk bersabar. Mungkin ada yang kena penyakit, mungkin ada yang hartanya hilang, hartanya berkurang, ditipu orang, macam-macam kesedihan. Hendaklah dia siapkan untuk menghadapi kesedihan ubudiyah, sabar. Habis kesedihan datanglah kesenangan. Dia merasa nikmat dengan berbagai macam limpahan karunia yang Allah berikan kepadanya. Harta yang bertambah, anak yang bertambah, rezeki yang bertambah, kesehatan. Maka harus disiapkan ubudiyah, namanya ubudiyatus syukur. Dan dalam kehidupan ini takkan pernah manusia kecuali dalam 3 keadaan diuji Allah dengan berbagai macam hal yang tidak dia sukai. Dibutuhkan padanya ubudiyah sabar. Diuji Allah dengan segala yang dia sukai, dibutuhkan padanya ubudiyah syukur. Dan tergelincir dalam dosa-dosa, dibutuhkan padanya ubudiyah sabar, ubudiyah istighfar, ubudiyah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Manusia adalah merupakan hamba-hamba Allah yang pindah dari satu penghambaan kepada penghambaan lain. Jika lepas salat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qudiyatis salat," jika telah selesai salat, "fantashiru fil ard," menyebarlah di muka bumi. "Wabtaghu min fadlillah," cari karunia Allah. "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Jangan lupa, kau banyak-banyak berzikir kepada Allah agar engkau beruntung. Hanyalah merupakan perpindahan daripada ubudiyah salat kepada ubudiyah istighfar, kepada ubudiyah istizkar. Begitulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia bekerja pun mencari nafkah untuk anak istrinya, kerabatnya, dan untuk segala macam hajatnya agar tidak menghinakan dirinya, meminta-minta kepada manusia. Di sana terdapat juga penghambaan ubudiyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia menafkahi orang yang wajib dia nafkahi. Ibadallah, ingat untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tujuannya hidup. Sesungguhnya engkau diciptakan untuk akhirat. Kau kumpulkan segala macam bekal-bekalmu untuk akhirat. Jadikan dunia sarana menuju akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibadallah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran sederhana tentang dunia itu apa hakikatnya. Siapa pemilik dunia? Apakah pemilik dunia yang memiliki harta benda yang bertumpuk-tumpuk, jabatan yang tinggi, pangkat, derajat, pengikut? Tidak. Dunia begitu sederhana bila mana kita mampu menyederhanakannya. Manusia yang terlalu berlebihan dalam menyikapi dunia ini. Lihatlah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang ketika pagi hari di antara kalian dia aman dalam rumahnya, tak ada huru-hara perang, tak ada perampok yang merampok rumahnya, tak ada pencopet, aman dari segala macam kejahatan-kejahatan manusia. Man asbaha aminan fi sirbi. Barang siapa yang aman dalam rumahnya ketika pagi hari, mu'afan fi jasadihi, sehat walafiat tubuhnya. Dia bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Dia bisa berjalan, dia bisa mengambil, dia bisa memegang, dia bisa berpindah satu tempat ke tempat lain, dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum. Mu'afan fi jasadihi, sehat walafiat tubuhnya. Ketiga, wa indahu qutu yaumihi, ada makanan yang bisa dia makan. Ada yang dia santap, ada sarapan paginya, ada makan siangnya, ada makan malamnya. Kata Nabi, jika tiga hal ini dimiliki oleh seorang hamba, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dunia dia miliki dari segala macam sisinya. Inilah dunia, ibadallah. Sederhana sekali dunia. Dan itu yang dipraktekkan Nabi kita yang mulia SAW, kita yang mempersulit diri kita untuk dunia ini. Ketika kau aman pagi hari di rumahmu, tak ada yang kau khawatirkan. Aminan fi sirbi, tidak ada peperangan, tidak ada huru-hara, tidak ada bom, tidak ada senjata. Mu'afan fi jasadi, engkau sehat walafiat. Kau bisa datang kemari, kau bisa berjalan ke sana kemari, kau bisa bekerja. Wa indahu qutu yaumi, kau punya bekal untuk kau makan. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Itulah dunia. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dunia telah dibentangkan kepadanya dari segala sisinya. Kau memiliki dolar, kau memiliki rupiah, mungkin kau memiliki triliunan, jutaan, dan seterusnya dalam rekening bankmu. Berapa yang bisa kau makan? Yang bisa kau makan hanyalah sepiring, paling kuat 2 piring. Itulah dunia hakikatnya. Kau punya jutaan dolar, kau punya miliaran rupiah, berapa yang bisa kau pakai? Paling yang bisa kau pakai adalah sebagaimana yang kau pakai. Takkan mungkin orang kaya memiliki pakaian yang banyak semua dia pakai. Selai pakaian dalam, pakaian luar.
Subhanallah. Sebanyak apapun dalam rekening uang yang kau miliki, emasmu, subhanallah, tak akan mampu kau makan lebih daripada sepiring, berpakaian lebih daripada kebutuhanmu. Tak bisa kau tempati semua hotel-hotel yang kau miliki, villa-villa yang kau miliki. Dunia begitu sederhananya. Manusia yang persulit dirinya, bahkan untuk mendapatkan dunia, mereka tak pandang mana halal, mana haram, tak pandang menipu orang, tak pandang mereka menzalimi manusia, pandangan yang salah terhadap dunia ini. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah jami'in. Khutbah yang singkat ini, semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa ingat tujuan hidup, kemana muara hidup kita. Semoga Allah selalu beri kita taufik untuk bertaubat daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan bagi kita akhirat merupakan tujuan hidup. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.